Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, kembali saya akan membacakan kitab. Namun kitab ini bukan karya dari ulama Ba'alawi, tetapi kitab ini sedikit mengulas tentang sepak terjang Ba'alawi yang hijrah dari Irak ke Hadramaut. Kitab ini bernama Kitab Tarikh Hadramaut yang ditulis oleh Murad Soleh Aud bin Mursab At-Tamimi Al-Dhoni. Kitab ini dicetak pada tahun 2017 Masehi atau 1438 Hijriah. Jadi kitab ini atau buku ini cenderung buku yang masih baru. Tetapi tidak ada salahnya saya baca karena di sini ada pengetahuan baru yang belum banyak kita ketahui. Ini sebagai pemanasan yang saya baca adalah Tarikh Hadramaut, belum kitab Tarikh Hadromiyah. Ya kalau saya baca kitab Tarikh Hadromiyah, ini kayaknya Muhyiddin Klenger. Karena dalam kitab Tarikh Hadromiyah, ini kitab ini sangat langka, bahkan dicari belum tentu penonton nemu. Tetapi di sana sangat detail bagaimana perjalanan Ba'alawi, sepak terjang Ba'alawi di Hadramaut, Yaman. Namun itu akan saya baca nanti-nanti saja. Yang akan saya ulas sebagai pemanasan yaitu kitab Tarikh Hadramaut. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like video ini serta share ke teman-teman kalian semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah serta membawa-bawa agama. Buku atau kitab yang akan saya baca ini panjang, yaitu ada 3 halaman yang mengulas tentang Ba'alawi. Karena itu kalau saya baca teks Arabnya, ini akan menghabiskan waktu, sehingga akan saya ambil kesimpulan-kesimpulan dari 3 halaman tersebut. Langsung saya terjemahkan saja. Nah, untuk penonton ya jangan dikira saya tidak mampu membaca Arabnya. Oh, bahasa Arab itu kan bahasa saya sehari-hari dulu, zaman saya masih belajar. Jadi bahasa Arab itu ya bahasa saya sehari-hari, selain bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Kitab Tarikh Hadramaut ini fokus di halaman 104, di halaman 105 sampai halaman 106. Di sini mengulas tentang perjalanan Alawi ke Hadramaut atau yang lebih dikenal dengan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ini halaman 104 dulu yang saya ulas. Ada banyak masalah sejarah misterius dalam sejarah Hadramaut selama tahap-tahap tertentu, terutama selama era Islam. Hampir ada konsensus tentang hal ini di antara para sarjana kontemporer. Di antara masalah misterius ini adalah identitas imigran yang bernama Ahmad bin Isa Al-Uraidi atau Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Sektenya, tanggal kedatangannya di Hadramaut, kematiannya, tempat pemakamannya, bahkan siapa yang datang bersamanya, dan mengapa dia tidak menepat di kota-kota berpenduduk Hadramaut. Nah ini masih terus menjadi persoalan oleh para sejarawan.
Artinya sejarawan ini tidak menemukan bukti-bukti yang akurat terkait tentang Ahmad bin Isa al-Muhajir, baik itu sepak terjangnya, baik itu sejarah hijrahnya, baik itu kematiannya dan dengan siapa hijrahnya. Ini sebenarnya dalam sejarah tidak ada yang mencatat. Ini menurut kitab Tarikh Hadramaut di halaman 104. Hal ini telah dibahas secara luas. Walaupun pengarang kitab Tarikh Hadramaut ini mengatakan tidak ada sejarah yang menjelaskan tentang Ahmad bin Isa al-Muhajir, tetapi telah dijelaskan secara luas oleh kaum Ba'alawi sendiri, termasuk mufti terkemuka, yaitu Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakok, kemudian Saleh bin Ali Al-Hamid, dan ulama-ulama lain dari internal Ba'alawi tentunya. Menurut sumber-sumber Alawi, bahwa imigran Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi ini berkerabat dengan Ja'far As-Shadiq, salah seorang imam sekte Syiah 12. Nah, ini jelas berarti Ahmad bin Isa al-Muhajir ini masih berkerabat dengan Ja'far As-Shadiq, yang mana Ja'far As-Shadiq ini adalah imam sekte Syiah 12, yaitu Syiah yang sesat itu. Syiah imam Syiah 12 ini Syiah yang sesat, yang masih terkenal di Irak dan Iran hingga saat ini. Dan dengan Ismail bin Ja'far yang merupakan asal muasal sekte Syiah Bohra Ismailiyah di India dan Yaman, serta sekte Yami di Najran. Jadi Ahmad bin Isa al-Muhajir ini masih berkerabat dengan Ja'far As-Shadiq, yaitu salah satu pemuka dari Syiah Imamiyah yang 12. Juga masih bersaudara dengan Ismail bin Ja'far yang merupakan bibit atau asal muasal sekte Syiah Bahro Ismailiyah yang berada di India serta yang berada di Yaman, serta sekte Yami di Najran. Nah, ini jelas berarti Ahmad bin Isa al-Muhajir ini masih bersaudara dengan ulama-ulama yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Menurut kitab Ba'alawi atau kitab internal Ba'alawi, adapun pergerakan Isa al-Muhajir, ia berangkat dari Basrah di Irak Selatan. Ini disebutkan pada tahun 317 Hijriah dan disebutkan pada tahun 318 Hijriah. Ini bertepatan dengan tahun 930 Masehi. Tetapi sebagian sumber seperti Al-Ahdal ini mencatat bahwa hijrahnya Isa al-Muhajir ini pada tahun 450 Hijriah. Ini ditemani oleh putranya yang disebut Ubaidillah dan cucunya Basri bin Ubaidillah serta sekelompok keluarga dan pengikutnya. Ini menurut kitab internal Ba'alawi loh. Jadi penulis Tarikh Hadramaut ini menjelaskan hijrahnya Ahmad bin Isa al-Muhajir pada tahun 317 atau tahun 318 atau tahun 450 Hijriah. Ini berdasarkan kitab-kitab internal Ba'alawi. Tetapi penulis kitab Tarikh Hadramaut ini menjelaskan bahwa seluruh referensi sejarah ini tidak menyebutkan mereka. Artinya bahwa kitab-kitab internal Ba'alawi menulis hijrahnya Ahmad bin Isa al-Muhajir pada tahun 317 ini tidak bersumber dari data sejarah. Nah, ini yang mengherankan. Jadi karena data sejarah ini tidak mencatat tentang hijrahnya Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, ketika kitab-kitab Ba'alawi kemudian menulis tahun 317 Hijriah sebagai tahun hijrahnya Ahmad bin Isa al-Muhajir, ini patokannya atau sumber sejarahnya dari mana? Sedangkan penulis kitab Tarikh Hadramaut ini tidak menemukan sumber sejarah
tentang hal itu. Al-Uraidi disebutkan di akhir sejarah Baghdad ini bahwa Ali bin Muhammad bin Abi Mansur bin Abi Al-Ghunaim, sahabat Al-Hatim bin Abi Khalid, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Ali bin Al-Hasan bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq bin Isa Ar-Rumi An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abu Talib Abu Ghunaim Al-Alawi Al-Uraidi dari masyarakat Al-Madain. Jadi silsilah ini hanya tertulis dalam kitab internal Ba'alawi, namun sejarah tidak mencatatnya. Nah, ini kan bisa dicurigai bahwa silsilah itu ngarang karena tidak ada sumber sejarahnya. Ia pertama kali menetap di Hadramaut di sebuah desa bernama Al-Jubail di Wadi Doan. Ia tidak tinggal lama di sana karena alasan yang tidak diketahui. Ia kemudian pindah ke Al-Hajroin, salah satu daerah terkenal di antara beberapa suku Hindi. Jadi dalam kitab Tarikh Hadramaut halaman 104 ini menjelaskan bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa al-Muhajir ini masih problematik. Seluruh sumber sejarah ini tidak mencatat terkait Ahmad bin Isa al-Muhajir, baik tahun hijrahnya, baik hijrahnya bersama siapa, baik dimakamkan di mana, dan hijrah bersama siapa. Ini sumber sejarah tidak mencatat. Nah, ketika kitab-kitab internal Ba'alawi kemudian mampu menjelaskan secara detail tentang hijrahnya Ahmad bin Isa al-Muhajir, maka patokan sejarahnya dari mana? Artinya sumber sejarahnya dari mana? Sedangkan sumber sejarah sendiri tidak mencatat terkait Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ini menurut kitab Tarikh Hadramaut. Nah, penonton perlu jeli bahwa kitab Tarikh Hadramaut itu ada banyak. Ada Tarikh Hadramaut yang dikarang oleh klan Ba'alawi. Ada Syamil Tarikh Hadramaut yang dikarang oleh Ba'alawi juga. Nah, ini Tarikh Hadramaut yang ini yang bukan dikarang oleh Ba'alawi. Tarikh Hadramaut yang saya baca ini 400 halaman. Beda kalau Tarikh Hadramaut yang dikarang oleh Ba'alawi ini mencapai 1000 halaman lebih, ada 2 juz. Kemudian saya masuk di halaman 105, masih kitab Tarikh Hadramaut. Bagaimanapun tidak ada sumber sejarah kontemporer yang menyebutkan tentang dia atau alasan migrasinya ke Hadramaut. Nah, ini dijelaskan lagi. Artinya sumber sejarah kontemporer ini tidak ada yang menyebutkan satupun tentang alasan migrasinya ke Hadramaut. Mestinya jika memang Ahmad bin Isa al-Muhajir ini orang yang sangat terkenal, maka sangat mudah ditemukan dalam catatan sejarah. Nyatanya sejarah tidak mencatat. Ini menurut Tarikh Hadramaut dulu, bukan menurut saya. Sebaliknya, apa yang telah disebutkan tentang dia hanyalah kesimpulan dan dugaan beberapa sejarawan yang dianggap sebuah kebenaran yang tidak dapat dielakkan. Artinya bahwa sejarah-sejarah yang terkait dengan Ahmad bin Isa al-Muhajir yang tertulis dalam kitab-kitab internal Ba'alawi itu hanya sebuah kesimpulan dugaan, perkiraan yang seakan-akan itu sebuah kebenaran yang tidak terelakkan lagi. Nah, ini baru terbongkar bahwa sejarah hijrahnya Ahmad bin Isa yang tertulis dalam kitab internal Ba'alawi itu hanya sebuah kesimpulan dugaan dari beberapa tokoh sejarawan yang seakan-akan dugaan itu sebuah kebenaran yang tidak bisa dielakkan, padahal tidak ada sumber sejarah yang pasti. Keturunan Al-Muhajir ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap sejarah Hadramaut, terutama Muhammad bin Ali al-Alawi yang merupakan keturunan sebagian besar keluarga Alawi di Hadramaut. Karena alasan ini, keturunan Al-Muhajir dikenal sebagai Alawi, mengacu pada kakek mereka yaitu Alawi bin Ubaid.
bin Ahmad bin Isa. Jadi kitab-kitab internal Ba'alawi mengatakan semacam itu. Ini menurut Tarikh Hadramaut. Kemudian para pengikut mereka, para pengikut klan Ba'alawi ini mengadopsi tasawuf yang datang kepada mereka dari Maroko dan dari Tlemcen sebagai metode dan doktrin. Setelah mereka berbeda pendapat tentang doktrin pendatang tersebut, ini masih diragukan apakah dia seorang imami dari 12 Syiah atau saudaranya. Jadi menganut paham apa ini sebenarnya masih diragukan. Sebagaimana disebutkan oleh ulama Ibnu Ubaidillah As-Saqaf dalam bukunya Nasim Hajar. Jadi dari internal Ba'alawi saja ini masih bingung terhadap ajaran apa yang dianut oleh Ahmad bin Isa al-Muhajir beserta rombongannya. Kemudian mereka mulai terpengaruh dan dipengaruhi olehnya. Di antara mereka yang paling menonjol di antara mereka seperti ahli hukum terkemuka yaitu Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini mengambil ilmu dari beberapa ulama Sunni Hadrami di kota Tarim hingga ia pindah ke tasawuf sebagaimana yang diketahui tentangnya. Tidak mudah bagi kaum Alawi ketika mereka menetap di masyarakat Hadrami yang konon sebagian besar penduduknya adalah penganut ibadi pada masa itu. Jadi pada masa dulu Hadramaut itu terkenal dengan Islam ibadi. Islam ibadi ini lebih bisa dikategorikan Islam Khawarij. Walaupun menurut pemeluk Islam ibadi sendiri keberatan ketika disebut sebagai kaum Khawarij. Telah dilaporkan bahwa para ulama Sunni Hadrami dan konon para ulama ibadi syariah di Tarim ini meminta mereka untuk membuktikan silsilah mereka secara hukum. Nah, disinilah kedatangan Ahmad bin Isa al-Muhajir katanya yang datang ke kota Hadramaut ini menimbulkan banyak pertanyaan oleh para ulama-ulama setempat, yang mana ulama tersebut ulama Sunni Hadrami atau ulama ibadi syariah. Sehingga mereka mempertanyakan apakah benar bahwa mereka itu keturunan Rasul, keturunan Nabi. Karena memang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, sampai dipertanyakan tentang kebenarannya, apakah benar keturunan Rasul atau bukan. Tentu di sana pun mengaku sebagai keturunan Rasul. Nah, ini bisa kita buktikan di Indonesia juga sama. Berarti mengaku sebagai keturunan Nabi ini sejak zaman dulu, bahkan sejak kedatangan ke Hadramaut pun mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Maka tidak heran ketika sampai sekarang pun itu sebagai alat yang ampuh untuk menaklukkan Muslim lainnya, untuk mendoktrin Muslim lainnya dengan pengakuan sebagai keturunan Nabi. Oleh karena itu mereka sangat peduli dengan silsilah keluarga mereka hingga menjadi fanatisme. Bahkan mereka mendedikasikan buku-buku dan tulisan-tulisan mereka untuk silsilah keluarga dan menciptakan keramat-keramat yang melampaui kemanusiaan sebagian dari mereka. Seperti dalam biografi Muhammad bin Ali Ba'alawi, penulis buku sejarah penyair Hadrami berkata tentangnya bahwa Abdullah bin Muhammad As-Saqaf, Muhammad bin Ali bin Alawi bin Al-Faqih Al-Muqaddam, Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali, Khalid Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi Ibnu Ubaidillah, Ibnu Al-Muhajir Ahmad Ibnu Isa, Ibnu Muhammad Ibnu Ali Al-Uraidi, Ibnu Ja'far As-Shadiq, Ibnu Muhammad Al-Bakir, Ibnu Ali Zain Al-Abidin, Ibnu Al-Husain, Ibnu Fatimah Az-Zahra, Ibnu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, imam yang agung dan pemimpin orang-orang terpuji dan mulia, dengan kondisi-kondisi yang luar biasa dan kejadian-kejadian yang mencengangkan, yang jauh melampaui apa yang mereka tulis dalam ilmu-ilmu fikih, hadis, Al-Quran, dan yang lainnya. Artinya apa? Artinya bahwa silsilah runtutan nasab yang sampai sekarang dikenal saat ini itu dari Ba'alawi sendiri, karena dipertanyakan oleh ulama setempat Hadramaut, sehingga mereka menunjukkan catatan bahwa inilah rentetan keturunan saya.
Saya adalah keturunan Abu Thalib. Saya adalah keturunan dari Fatimah. Sehingga dengan mengaku sebagai keturunan Rasul dan berhasil menunjukkan runtutan silsilah nasabnya, maka penduduk setempat pun takluk. Ulama setempat pun takluk. Lah pada saat ulama sudah takluk karena mereka mengaku sebagai keturunan Rasul, kemudian mereka menciptakan keramat-keramat yang luar biasa, menampilkan keramat-keramat yang luar biasa. Bahkan keramat-keramat ini cenderung menyimpang dari ilmu-ilmu fikih, hadis, Al-Quran, dan yang lainnya. Ini menurut kitab Tarikh Hadramaut halaman 105. Nah, di antara yang mereka katakan tentangnya adalah bahwa ia hidup tanpa dosa yang dicatat terhadapnya. Nah ini, kitab-kitab Balawi ini menulis bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir ini adalah satu manusia yang tidak ditulis dosanya atau manusia yang tidak berdosa. Penulis Al-Masra'urawi berkata, ini mengutip dari kitab Masra'urawi, dan karena lidahnya menjadi merah seperti bara api karena membaca ayat-ayat ketakutan. Jadi Ahmad bin Isa al-Muhajir ini lidahnya memerah seperti bara api karena membaca ayat-ayat Al-Quran tentang bab ketakutan. Ia telah memperoleh sebagian besar ilmu, dan karena ia melaksanakan sholat subuh dengan berwudu sholat isya selama 20 tahun. Nah ini juga seringkali ditulis keramat-keramat yang semacam ini dalam kitab Balawi. Kemudian berpuasa selama hari-hari musim panas yang terik selama 40 hari berturut-turut tanpa berbuka. Nah ini menunjukkan kehebatan-kehebatannya. Artinya ini bukan ditunjukkan secara nyata, tertulis dalam kitab internal Balawi. Hanya tertulis keramat-keramat yang luar biasa, tetapi pembuktiannya entah. Ia telah meninggalkan sifat manusianya dan mengambil sifat spiritual. Jadi Ahmad bin Isa al-Muhajir dan juga keturunannya ini katanya telah meninggalkan sifat manusianya dan mengambil sifat spiritual. Ya, entah gimana prakteknya saya tidak tahu. Kemudian dalam Masra'urawi lagi ini mengutip dari kitab Masra'urawi, tunggangannya sebagaimana dikatakan ini akan naik ke surga setelah sholat asar dan kembali saat matahari terbenam membawa berita dari surga. Nah ini luar biasa. Mereka mengatakan kehebatan keramat-keramatnya. Jadi keramat-keramat Balawi diantaranya ini Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ini tunggangannya, ya kendaraannya, entah onta atau apa, saya tidak tahu. Pokoknya ini tunggangannya, kendaraannya. Ini selalu naik ke surga setiap hari setelah sholat asar dan kembali pada saat matahari terbenam dengan membawa berita dari surga. Berarti ngerti rahasia-rahasia surga. Nah inilah. Nah karena alasan ini dan alasan lainnya, maka hasanah sufi mereka yang mereka rekam itu terekspos kepada banyak kritikus. Ini masuk di halaman 106 kitab Tarikh Hadramaut. Dan hal itu terus berlanjut hingga hari ini. Artinya karena mereka itu sering menunjukkan hal-hal yang aneh, keramat-keramat yang diceritakan adalah keramat yang luar biasa. Sehingga ini menjadikan reaksi keras oleh ulama yang tidak sependapat. Dan hal itu terus berlanjut hingga hari ini. Bukan dari mereka yang menggambarkan bahwa Ba'alawi sebagai kaum Wahabi atau Irjadi. Tetapi mereka sendirilah yang menunjukkannya, kaum Salafi Alawi, dan untuk membuktikan apa yang tidak bersumber dari hukum Tuhan dan metode serta tuntunan mereka di Hadramaut, Jawa, dan beberapa negara. Jadi keanehan Ba'alawi ini disorot oleh ulama dunia. Bahkan tentang polemik yang berada di Hadramaut, bahkan di tanah Jawa, di Indonesia, dan di beberapa negara ini tersorot karena nyelenehnya Ba'alawi. Mereka telah melakukan manipulasi terhadap teks-teks agama dan membuatnya sesuai dengan keinginan mereka. Nah, disinilah poin. Bahwa Ba'alawi ini seringkali memanipulasi terhadap teks-teks agama
dan membuatnya sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka ini hobi merubah teks-teks agama, baik hadis, baik makna Al-Quran, dirubah sesuai keinginan mereka. Seperti halnya fatwa Umar bin Salim Al-Atos di tanah Jawa ketika mencuat isu larangan pernikahan antara wanita dari suku Alawi atau dari klan Alawi dengan non Alawi. Bahkan polemik yang dulu pernah heboh di tanah Jawa terkait larangan wanita Ba'alawi ini menikah dengan non Ba'alawi ini mendapat sorotan dari Syekh Muhammad Rosyid Ridho, pemilik majalah Al-Manar. Jadi Syekh Muhammad Rosyid Ridho ini mengkritik keras tentang hukum-hukum atau undang-undang yang dibuat oleh Ba'alawi terkait larangan wanita atau syarifah atau habibah Ba'alawi menikah dengan non Ba'alawi. Ini mendapat kritik keras dari Muhammad Rosyid Ridho, pemilik majalah Al-Manar. Jadi majalah Al-Manar ini majalah yang terbit pada tahun 1800-an dan telah menghasilkan banyak ulama-ulama yang bangkit karena artikel-artikel yang dimuat dalam majalah Al-Manar. Bahkan majalah Al-Manar ini dulu masuk ke Indonesia. Di antara ulama yang langganan majalah Al-Manar ini adalah pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Dahlan. Ini artinya sangat menyukai artikel-artikel yang termuat dalam majalah Al-Manar, sehingga Muhammad Dahlan ini mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Itu karena seringnya membaca majalah Al-Manar. Nah, dari konflik larangan Habibah Ba'alawi menikah dengan non Ba'alawi, maka mulai saat itulah pecah kubu Ba'alawi di Indonesia ini menjadi dua golongan, yaitu golongan Al-Irsyad dan golongan Robitoh Alawiyah, seperti yang sekarang kita lihat. Ini menurut catatan kitab Tarikh Hadramaut halaman 106, dan faktanya benar. Di antara hal-hal yang mereka derita di tangan orang-orang Hadromi adalah bahwa mereka menolak untuk menerima mereka sebagai penguasa, meskipun ada beberapa upaya dalam beberapa abad terakhir. Namun berkat Tuhan dan mereka mendorong dan mendukung emirat dan kesultanan yang didirikan di Hadramaut dengan elemen-elemen suku yang pindah ke Hadramaut, khususnya Kesultanan Katiri pertama dan kedua dalam skala yang lebih besar. Jadi keanehan ajaran-ajaran Ba'alawi ini sebenarnya sudah mendapat sorotan sejak dulu. Sejak di Hadramaut ini banyak ulama yang mengecam terkait ajaran tasawuf yang seleneh dan keramat-keramat yang ditulis dalam kitab-kitab internalnya ini cenderung menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ini menurut penulis dari Tarikh Hadramaut. Walaupun kitab Tarikh Hadramaut ini tidak mencela Ba'alawi, tetapi mengulas secara sebenarnya. Ini penulis Tarikh Hadramaut ini tidak mencela Ba'alawi. Karena dalam halaman 106 sendiri juga mengatakan bahwa penulis dari Tarikh Hadramaut ini tidak setuju ketika seluruh klan Ba'alawi dituduh sebagai ulama yang menyembah kuburan dan ulama yang menyimpang, artinya masih bersikap netral. Jadi tidak semua klan Ba'alawi itu berpaham sufi seleneh serta hobi nyembah kuburan. Ini menurut Tarikh Hadramaut. Jadi penulis Tarikh Hadramaut ini bersikap netral. Tetapi dari halaman 104, 105, 106 ini bisa ditarik kesimpulan bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa al-Muhajir ini menurut sejarah ini tidak tercatat. Artinya sejarah tidak mencatat hijrahnya Ahmad bin Isa al-Muhajir.
Nah, ketika kitab-kitab internal Ba'alawi kemudian mampu menjelaskan secara detail dan rinci terkait tahun hijrahnya Ahmad bin Isa al-Muhajir, maka yang perlu dipertanyakan, dari mana sumber sejarahnya? Itu yang perlu dicatat. Jadi kesimpulannya bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa al-Muhajir ini tidak populer, sampai-sampai sejarah tidak mencatat sama sekali. Dan kitab-kitab internal Ba'alawi mencatat hijrahnya Ahmad bin Isa al-Muhajir ini berdasarkan prasangka. Yang prasangka itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Nah, untuk muhibin, silahkan tonton video ini. Jika masih tidak percaya, silahkan buka kitab Tarikh Hadramaut yang saya baca, halaman 104, halaman 105, sampai halaman 106. Saya akhiri ulasan ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.